Jadi yang kita bawa mati ini pertama sholat, yang kedua sodakoh. Oleh sebab itu sodakoh, kullu mri'in tahta zilli sadaqati. Nanti di padang mahsyar tidak ada atap di mana orang bernaung. Di padang mahsyar orang bernaung di bawah sodakoh. Jangan sholat, jangan somat, sodakoh. Orang bernaung di bawah sodakoh. Ini tebal ini semen ini. Kalau ada di antara bapak ibu yang nyumbang 100 juta, ada orang nyumbang 100 juta, ini 100 juta untuk anak yatim fakir miskin. Nih, nanti di akhirat atapnya setebal ini. Ini 100 juta. Kalau yang 10 juta, Sunda plafon. Sunda plafon. Kalau yang 1 juta, triplek. Yang 10.000, Riau Pos 2 lembar. Yang 2.000 perak, MX. Di akhirat nanti kalau nampak ada orang MX dah mau ditiup-tiup angin, nah ini 2.000. Sedekahlah, sedekah. Jadi Pak Ustadz, kalau kami tidak bisa bersedekah, bagaimana di akhirat? Maka berusahalah bersedekah, tak bisa banyak sikit. Kata Nabi SAW, apa pesan kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ittaqin nar, selamatkan dirimu dari api neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun sebelah korma. Ada korma sebiji, belah dua, sebelah ke mulut kita, sebelah ke mulut kawan. Kalau dia nggak mau Pak Ustadz, kasih ke tangannya, dia suap sendiri. Walau bisyikki tamrah. Ibu kalau masak apa kata Nabi? Idza tabakhta, kalau kamu masak, faaksir ma'aha, banyakkan kuahnya, banyakkan kuah. Itu sedekah kuah. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah Ustaz ceramah di kampung kami kemarin, ibu tuh rajin sedekah. Isinya capek kami mencari. Kuah. Sampai bawa tangguh kami ke dalam. Kuah. Artinya apa? Nabi mengajarkan kita beramal walaupun kecil. Sedangkan kuahnya aja dapat pahala. Apalagi kalau ada ayam. Kalau tak ada ayam, telur ayam. Tak ada telur ayam, telur puyuh. Tak ada telur puyuh, telur cicak. Telur cicak haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apa sedekah kita dinilai? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawit. Saya tidak tahu siapa yang berwakaf tanah ini. Saya tak tahu siapa dulu yang bersedekah sawit untuk masjid ini. Tapi dia sudah meninggal dunia. Kita ngaji di sini dari mulai zuhur tadi sampai sekarang, sampai doa, sampai baca Quran, mengalir ke makamnya macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Amin. Allah itu sangat sayang dengan bangsa Indonesia. Kalau dia lihat ada orang yang terlalu putus asa, bawaannya udah mau mati, maka dia kirim salah satu hambanya untuk membahagiakan. Maulana, Maulana, Maulana. Nggak jadi bunuh diri. Kalau dia lihat ada hambanya orang Indonesia ini yang sudah terlalu bahagia dengan dunia, dikirimnya lagu, dan lagu itu ditulis ternyata di atas pemakaman Baqi Madinah. Dan setelah dinyanyikan, saya senang sekali, tidak ada yang meninggal. Padahal di tempat lain begitu selesai langsung ada beberapa mati. Ternyata rahasianya di mana? Rahasianya dari seorang ibu yang menulis, membaca Al-Quran, dan meninggalnya pun di atas Al-Quran. Jadi yang kita lihat selama ini, pertemuan hari ini memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan besar yang ada di kepala saya. Bagaimana ada seorang anak bangsa Indonesia lahir dari kepalanya darah seni yang mengalir, membuat kita mengingat Allah, di saat yang sama kita menikmati lantunan suaranya. Ternyata itu dilahirkan dari seorang ibu yang cinta kepada Al-Quran. Jadi ternyata kalau ibunya cinta Quran,
anaknya lahir ya begitu. Dia tidak hanya sekedar bahagia, tapi bisa membahagiakan orang lain. Ustaz, apa sah laki-laki solat di rumah tapi tak di masjid? Laki-laki solat di rumah, laki-laki solehah. Laki-laki solat di masjid. Ini masjid kota Tanjung Pinang dibangun tapi tidak sesuai lagi dengan kota. Tidak sempat lagi bisa dilebarkan. Parkir sudah sulit, masyarakat sudah tertampung lagi. Makanya mesti dibangun nanti di lokasi yang baru, masjid yang lebih besar lagi. Amin. Yang ini tetap ramai, yang sana tetap ramai. Tengoklah, tak muat lagi orang sholat. Orang Tanjung Pinang ini kaya-kaya, tiang masjidnya emas. Ilaha illallah. Luar biasa. Orang susah menjadi emas. Laki-laki di Tanjung Pinang tak ada yang pakai emas, karena mereka mau menunjukkan kayanya bukan dengan cincinnya, tiang masjidnya emas. Hebatnya lagi di Tanjung Pinang, walaupun tiang masjidnya emas, tapi jendelanya tak pakai kosen. Menunjukkan apa? Aman. Tanjung Pinang aman, tak ada pencuri. Kadang-kadang kita masuk ke salah satu masjid, kotak infak dicor. Kotak infak pakai rantai besi, pakai gembok. Di sini aman. Coba tengok masjid, lampunya pula macam lampu Masjid Nabawi. Luar biasa, hebat. Entah emas tak kuningan. Apa maksud saya? Nikmat yang sudah besar ini maka dibalas dengan sholat berjamaah. Tapi rasanya mengajak orang Tanjung Pinang sholat berjamaah mubazir. Karena sholat berjamaah di Tanjung Pinang, coba tengok, melimpah ruah sampai tak muat keluar-luar. Tengok, itu yang di luar-luar yang berdiri itu juga dapat pahala sholat berjamaah. Kalau sholat, tak sholat mana mau dapat? Layan tayanna, mereka yang tak datang ke masjid, jangan ulangi lagi. Yang sholat di kantor, yang sholat di rumah, yang sholat di kamar, jangan ulangi lagi, kata Nabi. Kalau kalian tetap sholat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, ku bakar rumah mereka. Nabi yang bilang, kalau kalian sholat di rumah, ku bakar rumah mereka. Kalau hidup Nabi sekarang bertambah hotspot titik api. Saking banyaknya rumah yang dibakar Nabi, berasap lagi. Ustaz janganlah sebut-sebut asap. Asap Tanjung Pinang ini kan dari kampung Ustaz juga. Saya tahu, ku tahu apa yang ada dalam hati.